Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Yuyun Said dengan NIM 0625 11030 dari Prodi Teknologi Laboratorium Medis Fakultas Ilmu Kesehatan dan Teknologi dari Universitas Binawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hematologi. Hematologi adalah bagian dari laboratorium medis yang mempelajari darah dan komponennya seperti sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit untuk membantu diagnosis penyakit. Ada juga tujuan pemeriksaan hematologi. Berikut tujuan utamanya. Yang pertama, mendeteksi penyakit seperti pemeriksaan hematologi membantu menemukan berbagai kondisi seperti anemia atau kekurangan sel darah merah, infeksi atau bakteri, virus atau parasit, gangguan pembekuan darah, penyakit darah seperti leukemia. Yang kedua, menilai kondisi kesehatan umum, tes seperti hitung darah lengkap atau CBC, bisa menunjukkan apakah tubuh dalam kondisi normal atau ada gangguan tersembunyi. Yang ketiga, memantau penyakit. Pada pasien dengan penyakit kronis atau gangguan darah, pemeriksaan ini digunakan untuk melihat perkembangan penyakit dari waktu ke waktu. Ada juga contoh-contoh pemeriksaan hematologi seperti yang pertama, pemeriksaan LED metode Westergren. LED metode Westergren adalah salah satu pemeriksaan dalam hematologi untuk mengukur laju endap darah atau LED, yaitu kecepatan sel darah merah mengendap di dalam tabung dalam waktu tertentu. Alat dan bahannya yang pertama itu rak Westergren, kedua tabung Westergren, ketiga pushball, keempat mikropipet, kelima tabung reaksi, dan bahannya yaitu Na-sitrat, dan kedua sampel EDTA. Dan yang kedua, pemeriksaan hematokrit dengan metode mikrohematokrit. Pemeriksaan hematokrit dengan metode mikrohematokrit adalah teknik laboratorium sederhana untuk mengukur presentasi volume sel darah merah atau eritrosit dalam darah terhadap total volume darah. Alat dan bahannya yang pertama itu tabung hematokrit, yang kedua sentrifug hematokrit, yang ketiga skala hematokrit, yang keempat wax, yang kelima tabung EDTA, dan bahannya itu 1 sampel EDTA. Dan yang ketiga, pemeriksaan hemoglobin dengan metode Sahli. Metode Sahli atau acid hematin method adalah pemeriksaan hemoglobin dengan cara mengubah hemoglobin dalam darah menjadi asam hematin menggunakan asam klorida atau HCl, kemudian warnanya dibandingkan dengan standar warna pada alat Sahli. Alat dan bahannya yang pertama tabung Sahli, yang kedua skala tabung Sahli, yang ketiga batang pengaduk, 4 aspirator, dan bahannya yaitu 1 HCl, 2 sampel darah EDTA. Dan yang keempat, pemeriksaan hitung jumlah sel metode hemositometer. Pemeriksaan hitung jumlah sel dengan metode hemositometer adalah cara manual untuk menentukan jumlah sel darah atau eritrosit, leukosit atau trombosit dalam satuan volume tertentu menggunakan kamar hitung khusus. Alat dan bahannya yang pertama itu 1 bilik hitung, 2 pipet toma atau leukosit, eritrosit, dan trombosit, 3 deglas, 4 aspirator, 5 tabung reaksi, dan 6 mikroskop. Bahannya yaitu sampel darah reagen Hayem atau eritrosit, kedua reagen Turk atau leukosit, 3 aluminium oksalat atau trombosit. Yang kelima, pemeriksaan SADT dengan metode slide. Pemeriksaan SADT dengan metode slide adalah pemeriksaan laboratorium hematologi berupa pembuatan dan pengamatan sedian apus darah tepi di atas kaca objek atau slide untuk menilai bentuk, ukuran, dan karakteristik sel darah secara mikroskopis. Alat dan bahannya yang pertama itu 1 mikroskop, 2 objek las, 3 mikropipet atau blue tip dan yellow tip, dan bahannya yaitu sampel darah EDTA. Yang keenam, penggunaan dan kalibrasi mikropipet. Tujuannya yaitu penggunaan mikropipet adalah untuk mengambil, mengukur, dan memindahkan volume cairan dalam jumlah sangat kecil secara akurat dan presisi di laboratorium. Ada juga prinsip kerja mikropipet. Prinsip kerja mikropipet adalah untuk memindahkan cairan berdasarkan perbedaan tekanan udara atau air displacement atau sistem piston untuk menyedot dan mengeluarkan volume cairan secara akurat. Alat dan bahannya yaitu mikropipet, yellow dan blue tip, rak dan tabung reaksi, larutan, reagen, dan sampel. Masuk pada pemeriksaan kimia klinik. Kimia klinik adalah cabang ilmu laboratorium medis yang mempelajari pemeriksaan kimiawi terhadap cairan tubuh seperti darah, urin, atau cairan lain untuk membantu menilai fungsi organ, mendiagnosis penyakit, dan memantau fungsi organ dan kesehatan tubuh. Ada juga tujuan kimia klinik dan contoh pemeriksaan kimia klinik. Yang pertama, tujuan kimia klinik yaitu mendiagnosis penyakit, menilai fungsi organ atau hati, ginjal, dan lain-lain.
memantau perkembangan penyakit, mengevaluasi efektivitas pengobatan. Dan contoh pemeriksaan kimia klinik yaitu gula darah atau glukosa, kolesterol dan lipid, fungsi hati yaitu SGOT, SGPT, fungsi ginjal ureum dan kreatinin, elektrolit, natrium, dan kalium. Nah, dari kesimpulan ini intinya pemeriksaan hematologi dan kimia klinik adalah dua pilar penting dalam laboratorium medis yang digunakan untuk mendiagnosis, memantau, dan mengevaluasi kesehatan pasien secara komprehensif. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.